Rahayu, 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 rahayu Sagung yang dumadi. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya masih ada di hutan Gambang Sejati, ada di depan gubuk saya. Ini sudah 4 hari saya menanam jagung, dan nampaknya sudah ada yang mulai tukul ya. Biasanya 5 hari biasanya tukul, ini 4 hari sehingga sudah kelihatan terucuk. Nah, semuanya itu butuh proses. Jadi hukum alam itu juga butuh proses. Oleh sebab itu saya kemarin ketemu dengan teman, kemudian teman saya ini menanyakan tentang pusaka sakti yang pernah ada di Pulau Jawa. Dia menceritakan tentang keris setan kober. Nah, ternyata dia bertanya pada saya, keris setan kober itu siapa yang membuat, kemudian proses pembuatannya bagaimana, kemudian nanti siapa yang memegang keris ini. Nah, oleh sebab itu begini ceritanya. Pada zaman kerajaan Majapahit, di akhir kerajaan Majapahit ini ada empu yang terkenal, namanya adalah Empu Supandrio. Empu Supandrio ini mempunyai saudara namanya Empu Supogati. Kemudian Empu Supogati ini mempunyai anak namanya Empu Jigjo. Di samping itu juga Empu Supandrio ini juga memiliki anak, namanya adalah Supo Mandrangi. Nah, di samping itu Empu Supandrio ini juga mempunyai murid kesayangan dari Empu Supandrio ini, namanya Empu Rahtawu. Empu Rahtawu ini berasal dari Jawa bagian tengah. Empu Rahtawu ini pernah tinggal di Kudus, juga pernah tinggal di Jeporo, juga pernah tinggal di daerah di sebelah barat Gunung Lawu. Jadi Empu Rahtawu ini pindah-pindah. Bahkan Empu Rahtawu juga pernah di Jawa bagian selatan, yaitu di Kebumen juga pernah. Nah, oleh sebab itu Empu Rahtawu ini memang empu yang hebat. Nah, ketika kerajaan Majapahit ini dalam keadaan kolap, artinya kekuasaan sudah beralih di Demak, maka Bri Kertabumi saat berkhalwat di Gunung Lawu itu juga sudah mendapatkan firasat bahwa dirinya tidak lama lagi yang akan lengser ke Prabon. Nah, oleh sebab itu di dalam WC itu juga dikatakan bahwa yang menggantikan dirinya, artinya menggantikan Prabu Kertabumi, itu adalah seseorang yang memegang pusaka sengkelat, yaitu sengkelat Pamor Sewu. Nah, ternyata keris sengkelat Pamor Sewu itu tidak lain adalah
yaitu keris yang disebut dengan Sabu Inten. Nah, keris Sabu Inten itu ternyata yang membuat adalah Empu Supomandrangi. Nah, oleh sebab itu Empu Supomandrangi ini juga tidak tahu kalau orang yang memegang pusaka itu nanti akan menjadi raja. Karena keris ini juga pernah hilang, keris ini pernah dicuri. Oleh sebab itu setelah ketemu keris ini kemudian diberikan kepada gurunya, yaitu oh nggih, monggo Bu. Napa? Ten pundi? Kathah nggih. Ten mriki mboten pinten-enten Bu. Nggih. Kathah jatine. Kan apa mriki? Dolan, Bu. Kula niku nek ten omah nganggur ngoten dolan-dolan mriki. Nah, pun. Mbah. Ngaso sik. Nggih. Jati niku lho. Nggih, mriki ngenten cuma nggih mboten kathah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, di sini memang keadaannya nyumer ya, panas. Panas. Makanya ini ada tetangga sebelah yaitu Pak Kaseli sama Ibu ini ngaup di sini. Nah, karena banyak seperti ini, musimnya seperti ini, ulat jati itu banyak. Dan nanti sebentar lagi akan musim entung jati. Nggih, entung jati nggih Bu nggih? Nah, entung jati banyak. Nyawang ulere man gila kok. Nyawang ulere mawon gila irenge kados ngoten. Tapi ngene dadi entung kok ya kathane madosi. Delek sing akeh sing ndeleki. Nah niku. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya lanjutkan tadi. Bu, kali istirahat monggo. Nggih. Enten toyo lho, Bu. Nggih, pertampunan. Niku. Tadi saya menceritakan bahwa di Kerajaan Majapahit ini ternyata orang yang membuat pusaka Nogososro dan Sabu Inten yaitu putranya Empu Supandrio, tidak lain adalah Empu Supomandrangi. Tetapi Empu Supomandrangi pada waktu itu di dalam pembuatan pusaka ini besinya itu diberi oleh gurunya yaitu Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya setelah keris ini sempat hilang, akhirnya setelah ditemukan keris ini dikembalikan kepada pemilik besinya yaitu Sunan Kalijogo, dan kemudian Sunan Kalijogo ini diberikan kepada Raden Patah. Nah, padahal Wisik ketika di Gunung Lawu mengatakan bahwa siapa yang memegang pusaka Sengkelat Pamor Sewu atau Sabu Inten itu yang akan menggantikan dirinya, yaitu sebagai raja di Kerajaan Majapahit. Nah, ternyata benar. Pemegang Sabu Inten adalah Raden Patah. Ternyata Raden Patah akhirnya menjadi raja. Nah, ketika Raden Patah menjadi raja di Demak ini, Raden Patah ini mempunyai dua istri. Istri yang pertama adalah Siti Asikoh, yaitu istrinya yang berasal dari Surabaya, yaitu putri dari Sunan Ampel. Kemudian menikah lagi dengan seorang putri yang berasal dari Blora. Nah, di dalam pernikahan ini istri yang berasal dari Ampel
Dewi Asiko ini dikaruniai putra yang pertama, namanya adalah Pangeran Yunus, atau biasa yang dikenal di dalam sejarah adalah Pati Unus. Pangeran Yunus ini kemudian mempunyai adik, tetapi dari istri yang kedua, namanya adalah Pangeran Yusuf. Nah, Pangeran Yusuf ini sering dipanggil dengan sebutan Pangeran Kingkin. Pangeran Kingkin. Ini adalah ibu dari Muluro. Nah, karena Pangeran Kingkin ini pada suatu ketika dia mendapatkan petunjuk bahwa pusaka yang ada di Kerajaan Demak ini, pusaka kerajaan ini adalah pusaka yang sakti mandraguna, yang ternyata namanya adalah Nogososro dan Sapu Inten. Yang membuat adalah Empu Supo Mandrangi. Kemudian asal besi yang diberikan oleh Sunan Kalijogo itu namanya besi Kolocokro, Daru Kolocokro. Besi Daru Kolocokro ini diperoleh Kanjeng Sunan Kalijogo ini di dua tempat, yaitu di Lasem dan di Alas Roban. Nah, dua besi yang besarnya kira-kira 1 sawo itu akhirnya yang satu menjadi Sapu Inten Nogososro dan yang satu menjadi keris yang namanya Nogososro, yang satu Sapu Inten. Nah, untuk mengembari kesaktian dari pusaka ini, akhirnya Pangeran Yusuf atau Pangeran Kingkin ini punya ide untuk memesan keris yang kesaktiannya, yang kehebatannya paling tidak sama lah dengan keris Nogososro dan Sapu Inten. Nah, akhirnya Pangeran Yusuf ini menemui seseorang empu. Kebetulan pada waktu itu ada di Kudus. Namanya adalah Empu Rahtawu. Nah, Empu Rahtawu dipesan oleh Pangeran Kingkin. Ini ada syaratnya bahwa harus dibuatkan keris yang kesaktiannya itu seimbang dengan Nogososro atau Sapu Inten. Nah, oleh sebab itu Empu Rahtawu juga menyanggupi, cuma harus bersabar karena besi yang dipakai untuk membuat keris ini tidak sembarangan. Nah, ternyata kebetulan ketika Empu Rahtawu ini sedang melakukan riadoh, ternyata dia melihat ada benda langit yang jatuh, sehingga Empu Rahtawu ini menjadi ingat ketika gurunya, yaitu Empu Supandrio, saat masih ada di Mojopahit, ini mengatakan bahwa ada besi yang dari langit ini yang namanya meteor, itu ditunggu-tunggu sampai 500 tahun lamanya. Nah, diperkirakan jatuhnya meteor itu adalah saat itu ketika Empu Supandrio ini ada di Mojopahit, itu diperkirakan kurang antara 25 sampai 30 tahun. Nah, akhirnya Empu Rahtawu ini ingat, apakah benda yang jatuh itu, yang arahnya ada di selatan timur itu, apakah itu yang namanya meteor yang dimaksudkan oleh gurunya? Namanya adalah Daru Kolobendu.
Nah, akhirnya keyakinan dari Empu Rahtawu bahwa itu yang jatuh, yang dilihatnya pada malam hari itu adalah meteor yang namanya Daru Kolobendu. Maka dikejarlah jatuhnya meteor itu. Akhirnya mengajak empat muridnya akhirnya menuju ke suatu tempat. Ternyata cukup jauh, karena meteor itu jatuhnya itu kira-kira ada di sebelah selatan dari Magetan, yang dilihatnya dari Kudus. Nah, oleh sebab itu ke sana terus disusuri arahnya, ternyata ketemu di sebuah hutan. Ini ada sebuah lubang, yang mana lubang ini mungkin setelah kejatuhan meteor itu, karena lubang ini berair dan masih mengeluarkan uap. Oh nggih, Bu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya Sagopa, murid dari Empu Rahtawu ini, bertanya, sepertinya lubang ini, Guru, baru saja ada meteor yang jatuh di sini. Mungkin ini yang dimaksudkan. Nah, akhirnya Empu Rahtawu tidak bisa menyembunyikan rahasia itu. Akhirnya Empu Rahtawu membenarkan, benar. Ternyata tempat jatuhnya meteor itu ada di hulu Bengawan Solo. Ada di hulu Bengawan Solo. Nah, akhirnya Empu Rahtawu ini menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dirinya mau bersemedi terlebih dahulu, sehingga nanti kalau ada apa-apa tolong diatasi. Ternyata setelah Empu Rahtawu ini melakukan persemedian yang tidak jauh dari lubang yang cukup lebar dan airnya masih mengeluarkan uap itu, akhirnya setelah 1 minggu Empu Rahtawu ini melakukan persemedian, tiba-tiba ada suara rombongan orang naik kuda. Rombongan orang naik kuda ini menuju ke tempat itu. Sagopa juga heran, kok tahu guru saya ada di sini, padahal tempat ini adalah belum pernah dijamah oleh orang. Tetapi mengapa ada tamu yang datang? Jumlahnya pun juga cukup banyak, sekitar 100 orang naik kuda. Nah, karena sudah diberikan wejangan oleh gurunya kalau ada apa-apa agar diatasi, maka Sagopa mempersilahkan tamunya, kemudian diajak bicara. Ternyata yang datang itu adalah Pangeran Kingkin. Pangeran Kingkin mencari Empu Rahtawu. Nah, akhirnya Sagopa mengatakan bahwa Empu Rahtawu tidak bisa diganggu gugat, karena sudah berpesan siapapun yang datang maka tidak boleh membangunkan pertapaan dari gurunya. Nah, oleh sebab itu Pangeran Kingkin dipersilakan untuk kembali, dan kalau ada pesan akan disampaikan. Maka Pangeran Kingkin hanya mengatakan bahwa dia hadir untuk mencari Empu Rahtawu
Dan Pangeran Kingin juga berpesan agar segera mewujudkan pesanannya, yaitu pusaka yang dipesan. Hanya itu saja. Nah, akhirnya Sagopa, murid tertua dari 4 murid yang ada di tempat itu, akhirnya menyanggupi untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Pangeran Kingin kepada gurunya. Akhirnya Pangeran Kingin beserta 100 orang pengikutnya ini akhirnya kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Empu Rahtawu menyelesaikan pertapaannya. Kemudian Sagopa menyampaikan bahwa ada tamu yang namanya Pangeran Kingin yang berpesan agar Empu Rahtawu segera mewujudkan pesanannya. Akhirnya Empu Rahtawu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh muridnya, yaitu Sagopa, tetapi tidak memberikan tanggapan. Justru malah Empu Rahtawu ini memerintahkan kepada murid-muridnya agar membuat rakit. Akhirnya murid-muridnya ini mencari bambu, kemudian membuat rakit, sehingga rakit ini bisa ditumpangi untuk menuju ke tengah-tengah danau atau telaga atau kolam yang ada di dekatnya. Setelah rakit ini dibuat, ternyata Empu Rahtawu ini tidak mengajak murid-muridnya. Rakit ini dipakai sendiri. Sebelum rakit ini ditumpangi oleh Empu Rahtawu, Empu Rahtawu menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan menyelam di dasar danau itu. Empu Rahtawu sendiri juga tidak tahu seberapa dalam danau itu. Nah, tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mencari besi kolobendu yang terjatuh yang ada di kolam itu. Pesannya adalah ketika kalau matahari pagi hari sudah tingginya kira-kira 1 galah, kok masih dirinya ini belum muncul di permukaan air, maka Empu Rahtawu mengatakan dirinya meninggal, dirinya tidak selamat. Nah, oleh sebab itu, agar ditolong, agar murid-muridnya ikut mencebur, kemudian menolong dirinya dan membawa ke permukaan. Itu pesannya. Akhirnya jam 12 malam, Empu Rahtawu setelah melakukan ritual bersama murid-muridnya, akhirnya Empu Rahtawu ini masuk ke dalam kolam itu. Setelah masuk ke dalam kolam dan disaksikan oleh murid-muridnya, muridnya hanya menunggu. Kemudian rakit yang ditumpangi oleh gurunya ini sudah tidak ada orangnya, tetapi masih ada di tengah-tengah danau itu atau telaga itu atau kolam itu. Kemudian ditunggu oleh murid-muridnya sampai pagi. Ternyata gurunya masih belum keluar juga. Sehingga rasa cemas dan khawatir tentu saja menghantui murid-muridnya. Karena ternyata gurunya ditunggu sudah hampir mendekati sinar matahari, ini sudah hampir 1 penggalah, tetapi belum juga muncul. Nah, ketika matahari itu sudah sampai 1 penggalah, maka murid-muridnya, yaitu adik-adiknya dari Sagopa ini, menegur Sagopa.
wahai kakak, ini sudah waktunya. Guru harusnya sudah keluar. Karena matahari sudah 1 penggala tingginya. Tapi mengapa guru kok belum keluar? Sehingga kemarin ketika guru masuk ke dalam kolam ini, kan berpesan, kalau nanti sudah 1 penggala, kok belum muncul, itu menandakan gurunya sudah mati. Nah, oleh sebab itu, kita harus menyusul ke sana, menolong guru. Nah, Sagopa akhirnya mengatakan, tidak usahlah, kita tunggu saja sampai guru itu keluar. Duh, pesannya kan sampai 1 penggala. Kalau sudah 1 penggala, guru ini belum keluar, berarti bermasalah di dalam itu. Kita harus menolongnya. Tetapi Sagopa masih tetap mempertahankan diri, yaitu ingin menunggu saja. Akhirnya ketiga muridnya dari Empu Rahtawu ini mengatakan kepada Sagopa, kalau begitu kakak ini termasuk murid yang tidak taat pada guru. Baiklah, kalau begitu aku yang akan terjun dan menyelam ke dalam kolam ini. Maka 3 orang ini bergantian mencebur ke telaga itu. Akhirnya Sagopa tinggal sendiri. Sagopa juga akhirnya bingung. Hatinya juga tidak karu-karuan. Karena adik-adiknya tadi mengatakan kalau dirinya dianggap sebagai murid yang tidak taat pada gurunya. Nah, akhirnya Sagopa ikut juga menyelam ke dasar kolam. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian kolam ini airnya bergejolak. Kemudian uap air ini semakin banyak. Dan air yang ada di dalam kolam itu suhunya terus meningkat dan sangat panas. Tidak lama kemudian bermunculan ikan-ikan dan binatang-binatang yang ada di dalam kolam itu naik ke atas permukaan air telaga itu dan mengeluarkan bau yang gak enak. Ternyata binatang-binatang itu sudah mati karena mungkin tidak tahan karena panasnya air di dalam kolam itu. Nah, setelah itu air ini selebih bergejolak lagi. Setelah itu muncullah Empu Rahtawu sambil tangan kirinya memegang benda warna hitam. Kemudian diangkat di atas kepala. Kemudian Empu Rahtawu ini ternyata berdiri di atas air. Kemudian berjalan di atas air itu menuju ke rakit yang masih ada di sana. Setelah sampai di rakit, kemudian Empu Rahtawu menoleh. Mungkin yang dicari adalah murid-muridnya. Tetapi mengapa kok tidak ada? Karena Empu Rahtawu juga tidak tahu kalau muridnya itu sudah masuk ke dalam. Nah, akhirnya tidak lama kemudian bermunculan murid-muridnya dari dasar kolam itu. Tetapi sayang, bermunculan murid-muridnya ini dalam keadaan mati. Semuanya mati. Akhirnya karena Empu Rahtawu mengetahui murid-muridnya semuanya mati, akhirnya dia menuju ke tepi telaga itu. Setelah itu dia mengucapkan mantram. Setelah beberapa lama kemudian, setelah habis membacakan mantram, kemudian kaki kanannya ini ngejruk lemah ping telu, jeruk jeruk jeruk. Setelah itu hilang.
rupa-rupanya Empu Rahtawu ini merapalkan mantra yang tujuannya adalah pergi dari tempat itu menuju ke suatu tempat. Ternyata benar, dalam waktu yang singkat Empu Rahtawu ini sudah ada di Ponorogo. Tepatnya adalah di depan Goa Gendruwo. Di depan Goa Gendruwo ini Empu Rahtawu kemudian bersuara, "Hei, Simombolo, keluarlah. Aku mau bicara." Itu adalah kata-kata yang diucapkan Empu Rahtawu di depan goa. Ternyata dia memanggil nama, yaitu Simombolo. Ternyata ada tanggapan dari dalam goa dengan suara yang begitu menakutkan. Siapa yang datang? Berani-beraninya datang di Goa Gendruwo tanpa undanganku. Tidak lama kemudian Simombolo ini keluar dari goa. Ternyata Simombolo ini bukan manusia. Simombolo ini adalah bangsa Gendruwo yang orangnya sangat menakutkan. Tinggi badannya 2 kali tinggi manusia. Wajahnya sangat menakutkan. Akhirnya Simombolo mengatakan, "Siapa kamu? Berani-berani menggugah aku tidur. Ada perlu apa kamu datang ke sini?" Begini Simombolo, kamu kan mempunyai anak buah sebanyak 1.000. 1.000 Gendruwo yang kamu pimpin itu. Masuklah ke dalam benda yang aku bawa ini. Ini adalah batu kolobendu. Batu kolobendu ini akan menjadi sakti mandraguna apabila kamu dan anak buahmu yang sebanyak 1.000 itu masuk ke dalam batu ini. Loh, kamu berani-berani menyuruh aku untuk masuk ke dalam batu. Kamu siapa? Aku Rahtawu. Memang kenapa? Duh, mengapa kamu memerintah aku? Apakah kamu lebih hebat dari aku? Loh, tentu saja. Aku lebih hebat dari kamu. Kalau aku tidak lebih hebat dari kamu, aku tidak akan berani menyuruh kamu. Kalau begitu, kita buktikan mana yang lebih sakti, Simombolo atau Rahtawu. Baiklah kalau begitu, maka terjadilah pertempuran antara Empu Rahtawu melawan Simombolo, yaitu pimpinan Gendruwo yang memiliki anggota sebanyak 1.000 Gendruwo. Ternyata Empu Rahtawu ini hebat banget. Tidak memerlukan waktu yang lama. Dia hanya melakukan pertempuran hanya menggunakan tangan satu. Karena yang tangan kirinya ini masih memegang, yaitu besi bintang yang berasal dari langit, yaitu Daru Kolobendu. Dengan menggunakan tangan satu saja, Simombolo yang tubuhnya begitu besar ini mampu ditaklukkan. Dan akhirnya setelah Simombolo ini benar-benar kalah, akhirnya cekikan dari Empu Rahtawu ini sangat menyakitkan Simombolo, sehingga Empu Rahtawu mengancam, kalau kamu tidak mau masuk ke dalam batu ini dan memerintahkan murid anak buahmu
masuk ke dalam batu ini, maka cekikanku ini akan membuatmu lebih menderita. Baiklah, lepaskan cekikanmu. Aku akan memerintahkan anak buahku untuk masuk ke dalam batu yang kamu pegang. Baiklah, kalau kamu mau menipu aku, maka aku akan lebih menyiksa kamu. Baiklah, tidak mungkin. Aku sudah berjanji. Hai, anak buahku 1000, datanglah ke sini semua. Masuklah bersama-sama aku ke dalam batu yang dipegang oleh Empu Rahtawu. Begitu si Mobolo ini berkata seperti itu, langsung ada semacam api bara yang masuk berturut-turut ke dalam batu itu, sehingga sampai selesai. Setelah semuanya masuk, maka batu yang mula-mula berwarna hitam itu menjadi merah kehitam-hitaman. Dan setelah si Mobolo bersama anak buahnya ini sudah masuk ke dalam batu itu, kemudian batu itu dikunci oleh Empu Rahtawu sehingga tidak bisa keluar dari batu itu. Setelah si Mobolo dan anak buahnya ini berada di dalam batu Daru Kolobendu, akhirnya Empu Rahtawu melakukan mantram untuk yang kedua kalinya dan gecruk kaki 3 kali, dan seketika itu Empu Rahtawu menghilang menuju ke suatu tempat. Ternyata yang dituju adalah kawah Gunung Kelut. Maka seketika itu Empu Rahtawu yang masih memegang besi kolo bendu ini menuju ke Gunung Kelut, dan di sana ada kawah Gunung Kelut yang menyala-nyala. Akhirnya dari tangannya Empu Rahtawu, besi yang sudah berisi dengan si Mobolo dan anak buahnya ini dibakar di kawah Gunung Kelut. Dan setelah itu dengan pijit-pijitan tangannya Empu Rahtawu selama 13 hari 13 malam, maka jadilah yang namanya sebuah pusaka berupa keris. Nah, ternyata keris ini setelah jadi, ketika diangkat, maka akan mengeluarkan cahaya merah. Merah seperti bara. Itulah akhirnya Empu Rahtawu memberikan nama, karena keris ini selalu dalam kemarahan, maka diberi nama keris Kiai Setan Kober. Artinya keris yang menyala-nyala seperti setan yang sedang marah. Itu namanya Kiai Setan Kober. Dan akhirnya setelah jadi pusaka, maka pusaka itu diberikan kepada pemesannya. Tidak lain adalah Pangeran Kingkin atau Pangeran Yusuf, putra Raden Patah yang kedua. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada, cerita dari keris Kiai Setan Kober. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ada yang ingin kelanjutan dari cerita ini, maka akan saya ceritakan di episode berikutnya. Sampai di sini saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Rahayu, 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 rahayu Sagungeng Dumadi.